Selamat malam, saya Herdita Benjamin Ona PC, mahasiswa Undana Fakultas Ekonomi Bisnis semester 7 akuntansi. Pelajaran yang saya akan mempresentasikan adalah pelajaran audit forensik. Sebagai seorang auditor, Anda diminta oleh manajer saudara untuk mengevaluasi pengendalian internal PT Barbados dalam rangka audit atas laporan keuangan per 31 Desember 2014. Terhadap informasi yang diperoleh tersebut, Anda diminta untuk yang pertama adalah mengidentifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Identifikasi pengendalian hendaknya memilah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi input, proses, dan output. Identifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian intern adalah pengendalian umum. 1. Ruang penyimpanan dan data informasi tidak dilengkapi dengan alarm kebakaran dan kemungkinan tidak dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran. Yang kedua, tidak adanya asuransi untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana. Yang ketiga, data informasi tidak dilengkapi dengan antivirus. Yang keempat, dalam pengelolaan data informasi akuntansi perusahaan tidak dilengkapi dengan alat UPS untuk antisipasi perubahan tegangan listrik. Yang kelima, kemampuan ruang komputer tidak dilengkapi dengan kamera pengintai untuk antisipasi adalah penyusup. Yang pengendalian aplikasi input. Yang pertama adalah ruangan komputer tidak boleh ada yang masuk kecuali staf TI, tetapi kemungkinan komputer tidak dilengkapi dengan password atau perubahan password secara periodik. Yang kedua, aplikasi data dilengkapi dengan PIN sehingga rentan akan penyalahgunaan data. Yang ketiga adalah pengendalian proses. Yang pertama adalah bagian penjualan. Pada praktik yang sehat suatu sistem akuntansi, suatu bagian diberikan batasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Pada bagian penjualan hanya memiliki wewenang sampai batas input dan bertugas melakukan edit. Adalah bagian lain yang berada di bawah kontrol bagian lain. Jika hal ini tetap dilanjutkan, wewenang edit yang dimiliki bagian penjualan bisa disalahgunakan. Dalam proses pembuatan daftar order penjualan, apabila terjadi perbedaan dengan order penjualan lain, maka dilakukan perbaikan pada proses order berikutnya. Soal nomor 2, mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang teridentifikasi tersebut. Yang kedua adalah bagian operator TI. Yang pertama, tidak ada kontrol terhadap bagian TI. Padahal untuk satu sistem penjualan bagian ini memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Yang kedua ada bagian TI seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemuktahiran buku besar penjualan karena yang memiliki tanggung jawab untuk buku besar adalah bagian akuntansi. Yang ketiga, bagian akuntansi. Dasar pemuktahiran buku besar, penjualan perjunalan yang ada terlalu sedikit. Saat ini bagian akuntansi sudah bisa melakukan penjualan hanya dengan dokumen slip, tagihan, dan daftar tagihan. Pada dasarnya praktik yang dilakukan ini sehat. Seharusnya proses perbandingan antara faktur penjualan dengan slip tagihan dokumen penjualan juga pengiriman juga harus dilakukan oleh bagian akuntansi. Walaupun hal ini sudah dilakukan oleh Departemen Kontrol Persediaan karena seharusnya Departemen Persediaan hanya memiliki daftar persediaan sebatas kartu stok. Yang keempat adalah praktik yang sehat. Masing-masing bagian ini memiliki wewenang yang tidak seharusnya dikerjakan oleh bagian tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas. Pengendalian output. Setiap laporan keuangan, penjualan, dan dokumen sumber dalam kurung di sini adalah order penjualan
tidak disimpan dalam bentuk hard copy, tetapi dalam bentuk soft copy. Yang kedua adalah mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang teridentifikasi tersebut. Identifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang teridentifikasi tersebut, yaitu A. Perangkat komputer tidak dilengkapi dengan antivirus sehingga kemungkinan hilangnya data sangat besar. Yang kedua adalah proses pengendalian penjualan, proses semuanya oleh bagian komputer. Kesalahan pada bagian ini sulit untuk diketahui karena bagian ini menerima data setelah diolah bagian komputer. Yang soal nomor 3 adalah menyusun risiko saji material terhadap asersi, transaksi atau akun terkait, dan menentukan signifikasi risiko. Anda harus mengidentifikasi asersi pada transaksi atau akun relevan dan menentukan risiko saji material terkait. Risiko saji material adalah kelengkapan, keberadaan, dan keakuratan. Risiko saji material antara kelengkapan adalah memastikan bahwa sumber penjualan sudah dibuat faktur, seluruh penjual telah dibukukan ke dalam daftar penjualan dan buku besar. Tingkat risiko adalah sedang-sedang. Keberadaan mempunyai 3 risiko saji material, atau seluruh penjualan yang dicatat merupakan pengiriman aktual kepada pelanggan perusahaan, memastikan faktur sudah cocok dengan dokumen pengiriman dan order penjualan, memastikan seluruh penjualan terjadi pada periode yang tepat. Yaitu tingkat risikonya adalah tinggi dan rendah-rendah. 3. Keakuratan, memastikan faktur penjualan telah disiapkan dengan benar, memastikan bahwa penjualan kredit sudah diinput pada daftar piutang. Tingkat risiko sedang-sedang. Demikian hasil presentasi saya. Selamat malam. Shalom.